warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa 'afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika wa syukrika 'inna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pencinta rumah Allah yang mengimarahkan rumah Allah di pagi hari ini yang dikatakan dalam hadis Nabi Ummaru Baiti. Insyaallah dengan memuji Allah pagi ini kita meng-highlight, menggarisbawahi sorotan khutbah Jumat kemarin tentang hadis kudusi 4 faktor pencegah azab. Di antara tujuan khutbah Jumat kemarin memperkenalkan kita, mengasih tahu kita tentang cara mencegah azab supaya azab Allah tidak menimpa kita dan umat. Dalam hadis kudusi riwayat Imam Baihaqi dan Ad-Dailami, Allah berfirman melalui lisan nabinya, inni la aham. Ahamu itu Pak ya, barisnya salah. Inni la ahamu bi'adzabi ahli al-ard fa idza nazartu ila umari buyuti wa ila al-mutahabbina fiyya wa ila al-mutahajjidina wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhumul azab bihim. Nah, ini kemarin hadis yang dihidangkan dalam khutbah Jumat. Mungkin kita masih ingat, mungkin tidak diingat. Ini maka kita ingatkan lagi di pagi ini supaya message itu sampai ya. Allah berfirman, aku sungguh ingin mengazab penghuni bumi. Karena banyaknya karena keadaan yang dilakukan oleh orang atas bumi ini, Allah ingin mengazabnya. Kalau kita lihat ayat lain terkait dengan azabnya ya, dan dengan keadaan penduduk bumi, ada ayat dalam surah Fatir, ayat terakhir sebelum surah Yasin. Di sana disebutkan kalau Allah menjatuhkan azab, menurunkan azab ke atas penduduk bumi ini karena banyaknya kasus mereka yang tak baik, kasus yang jelek, katanya tidak ada tinggal satu makhluk pun di atas bumi ini, habis semuanya. Bukan banjir saja. Tengok ayat 45 surah Fatir, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Allah menindak manusia lantaran perbuatannya, ma taraka ala zahriha min dabbah. Satu makhluk pun tidak tinggal di bumi ini, habis semuanya. Kucing habis, kambing habis, lembu habis, manusia habis semuanya. Walakin yu'akhirum ila ajalin musamma. Tetapi Allah tidak menindak seperti itu, dia lambatkan sampai kepada masanya. Setiap orang akan ditindak nanti. Walaupun dia tidak ditindak waktu hidup, nanti hutang akan dibayar. Fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba ajalnya, tiba masanya, tiba tempohnya, fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Allah tahu perihal hambanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi kalau Allah ingin mengazab penghuni bumi ini katanya, kalaulah lalu dilihatnya 4 jenis manusia tidak jadi turun azab ataupun dikurangi azab itu. Bukan sebenarnya lagi. Yang 4 itu pertama Ummaru buyuti, manusia yang mengimarahkan rumah Allah. Allah panggil ke rumahnya, datang dia. Nah, melihat orang yang datang ke rumah Allah inilah satu faktor azab itu tidak jadi turun atau azab itu dikurangi. Satu. Yang kedua, wa ilal mutahabbina fiyya, kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Kalau kita jumpa jemaah di masjid, jumpa di mana, mesti ada ungkapan cinta yang disampaikan. Kalau sahabat Nabi dulu dan Nabi sendiri jumpa dengan sahabatnya, apa kata Rasulullah?
inni uhibbuka fillah. Ungkapan cinta yang belum hidup, belum tumbuh, belum berkembang, belum membudaya di tengah-tengah kita. Assalamualaikum itu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sesudah itu, inni uhibbuka fillah. Subhanallah. Ini mesti dibudayakan. Buktinya kita mencintai teman kita. Ada ungkapan cinta, doa cinta, greetings cinta. Love greetings. Greeting cinta. Hebatnya Islam ya. Ada jazakallahu khairan, ada barakallahu fiik, ada inni uhibbuka fillah. Kalau kita di komunitas yang maju, kalau kita dengar penceramah mau ceramah, sering mereka sebelum memulaikan ceramah, inni uhibbukum fillah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni uhibbukum fillah. Ada dalam masyarakat mereka. Nah, kalau Allah melihat orang yang saling mencintai, cinta ini mesti dipupuk, mesti disiram, mesti dijaga. Antara lain menjaganya dengan greetings cinta tadi. Patutnya suami dengan istri di rumah. Uhibbu. Inni uhibbuki fillah. Istri kepada suaminya, inni uhibbuka fillah. Ayah ibu kepada anaknya, inni uhibbukum fillah. Ini dalam hadis dijawab. Ada jawabannya. Apa jawabannya? Ahabbakallahu allazi ahbabtani lah. Ataupun ahabbakallahu allazi ahbabtani fih. Kalau ada orang mengatakan inni uhibbuka fillah, dijawab ahabbakallahu allazi ahbabtani fih atau lah. Subhanallah. Di antara penuntut pelajar dengan pengajarnya, mahasiswa dengan dosennya, sepatutnya dibudayakan ini. Dari sana nanti mulai berkembangnya. Apa buktinya mutahabin yang saling mencintai? Ada greetings cinta, ada ungkapan cinta. Kalau Allah melihat orang yang saling mencintai, katanya ini faktor kedua ya. Yang ketiga, wa ilal mutahajjidina. Orang yang bertahajud. Yang keempat terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Yang beristighfar di waktu sahur. 4 faktor inilah menyebabkan Allah memalingkan, menjauhkan azab dari komunitas itu. Atau menguranginya. Subhanallah. Subhanallah. Kita baca lagi terjemahnya ya. Aku sungguh ingin mengazab penghuni bumi, kata Allah. Namun ketika kulihat para pengimarah masjid, para pencinta yang saling mencintai demi redaku, kata Allah, para ahli tahajud dan para penggemar istighfar waktu sahur, kalau dilihat Allah yang 4 golongan ini, niscaya aku jauhkan mereka dari azabku karena mereka yang 4 golongan ini. Saraftu anhumul adab bihim. Jadi nak mencegah azab tuh, cobalah kita budayakan, kita hidupkan yang 4 ini. Kemarin pun dihimbau juga oleh khatib Jumat, penuhilah panggilan Allah. Panggilan Allah. Oke. Semua orang ingin agar terhindar dari azab. Maka berdasarkan hadis yang di atas, terdapat 4 faktor pencegah azab. Kalau ada hurufnya yang tercicir, nanti digunakan Pak ya. Terdapat 4 faktor pencegah azab. Nomor 1, pencinta masjid. Dulu pernah kita sampaikan doanya agar kita mencintai masjid sampai ke anak cucu, sampai ke nafas terakhir. Hembusan nafas terakhir, Allah maja'al minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allah maja'al minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allah maja'al minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya orang yang mencintai rumahmu sampai ke ujung usia hingga ke anak cucu.
Kalau orang tua waktu hidupnya dia mencintai masjid, lalu anak cucunya diajaknya mencintai masjid, komunitasnya dibawanya untuk mencintai masjid, kalau dia meninggal, orangnya mati, nilai pahalanya tidak berhenti. Pahala jariah, mengalir pahalanya. Itu maka penting nomor satu tuh Pak ya. Faktor nomor satu penting. Kalau dapat nomor satu tuh 3, 4, dan 5 senang dapatnya. Tapi kalau satu tidak dapat, nak mencapai ke 4, ke 5, ke 2, ke 3, ke 4 susah nak dapat tuh. Oh, subhanallah. Subhanallah. Nah, kalau kita lihat faktor nomor satu dulu Pak ya. Memang terdapat pujian dan sanjungan dalam kitabullah tentang orang yang mencintai masjid. Sudah pernah dibicarakan di sini ayat 18 surat Taubah, ayat 36, 37, 38 surat Nur tentang orang-orang yang mencintai masjid. Kita lihat satu dulu. Ayat At-Taubah. Sepatutnya kalau kita pergi ke komunitas yang maju ya, di masjid itu ada ditulis ayat 18 surat Taubah ini nih. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Halaman 189. Innama ya'muru masajidallah. Yang mau datang ke masjid itu, yang rajin datang ke masjid. Ini ayatnya ini. Innama ya'muru masajidallah. Yang mengimarahkan masjid. Dalam hadis tadi, ummaru baiti. Yang mau mengimarahkan masjid, yang rajin datang ke masjid, man amana billah. Mereka yang mengimani Allah. Tidak mungkin dia tidak datang ke masjid kalau iman ada di hatinya. Kalau masjid tidak didatangi, berarti imannya sakit atau bermasalah. Man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah itu nomor satu sifatnya. Yang kedua, wal yaumil akhir, yang mengimani hari kemudian. Ingat hari kemudian. Kalau orang-orang saleh dulu nampak masjid, dengar azan, ingat hari kiamat. Karena nanti di antara yang selamat dari kiamat itu, kalau kita baca hadis 7 golongan yang selamat nanti di sana, satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Masjid An-Nur, Masjid Tariqul Jinan, Masjid Aik 8, Masjid Nurun ala Nur, Masjid apa lagi? Al-Falah, Masjid apa lagi? Al-Qura wal Hufal. Kadang-kadang tidak tahu nama masjid. Patutnya tahu Pak ya. Patutnya tahu mana Al-Qura wal Hufal. Oh ini. Mana Al-Falah ini. Mana Tariqul Jinan. Mesti tahu lah ya. Kalau dia mencintai dia mesti tahu. Di mana Masjid Al-Baitul Ma'mur. Di mana Ustaz? Al-Purba. Namanya Al-Baitul Ma'mur. Oke? Subhanallah. Subhanallah. Katanya dalam ayat surah Taubah ini apa? Mereka yang beriman, yang datang ke masjid, itulah yang beriman. Itu artinya. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Wa aqamas salah. Mereka itu yang menegakkan salat. Menegakkan salat mesti di masjid. Walaupun dalam mazhab kita yang kita anuti di sini, sholat berjamaah tidak wajib. Tapi banyak ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Jangan dilihat satu saja. Ada ulama mengatakan kalau tak berjamaah di masjid tidak sah sholatnya katanya. Lihatlah itu. Karena hadisnya banyak. Dan Nabi pernah ingin membakar rumah orang yang tak datang ke masjid. Tapi tak jadi dibakar. Nabi pernah bangkit sesudah sholat subuh menanya orang yang tak datang. Dipanggil namanya. Ada absensi. Ada absen. Asyahidun fulan. Si fulan ada enggak tadi?
Kata sahabat tak ada. Yang ditanya itu yang tak datang. Kalau datang, tidak perlu ditanya. Tahsilul hasil namanya. Ditanya, asyahidun fulan. Nah, kita kan baca hadis Pak ya. Kita mesti baca hadis. Jangan baca kitab fikih saja. Oh, salat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah katanya sudah muakkad. Yang itu saja baca hadis. Ditanya lagi, orang yang pertama tak datang. Ditanya lagi, asyahidun fulan. Si fulan ada tadi, kata Rasulullah. Kata sahabat, tidak ada. Nah, tengok ujung hadisnya. Kata Nabi dalam penghujung hadis, orang yang ada terjangkit virus nifak, susah nak datang ke masjid katanya. Nah, tengok ujung hadisnya. Orang yang terjangkit virus nifak. Kita kan belajar lagi nifak. Kau tak belajar? Enak saja dia tidur waktu subuh di rumahnya nanti. Tidak disampaikan, siapa lagi menyampaikannya Pak? Nah, diam saja. Dalam 3 Jumat yang lalu katanya orang yang tahu dia ngomong dia itu setan bisu namanya katanya. Kemarin ada sekian perkara yang tertulis dalam tungkat Nabi Musa katanya. Khutbah Jumat di sini tuh. Satu di antaranya, orang itu tahu dia tidak dikasih tahunya orang. Itu setan bisu itu katanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, kalau kita baca mazhab Imam Syafi'i dalam tafsir Qurtubi, nanti bisa dibawa ke sini tafsirnya. Orang yang selalu tak datang, selalu tak datang, selalu tak datang. Memang tak datang. Ini mazhab Syafi'i. Patutnya ada hukuman tertentu. Ada sanksi tertentu. Dalam buku fikih dia tidak sebut. Ini kita belajar fikih saja, tidak baca hadis, tidak baca tafsir. Sumber hukum itu bukan buku fikih saja. Sumber hukum Quran, hadis, tafsir. Buku fikih itu diolah dari tafsir. Tapi tak semua ada dalam buku fikih. Nah, bagus khutbah Jumat kemarin ya. 4 faktor yang menyelamatkan kita dari azab. Kita baru simak ayat Taubah tadi katanya, wa aqamas shalah, mereka yang rajin ke masjid itu telah menegakkan salat, wa ataz zakah, mereka akan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah. Orang yang datang ke masjid itu takut kepada Allah. Ada rasa khasyah, rasa takut di hatinya. Tengok ujung ayat. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Merekalah yang diberi hidayah oleh Allah. Tengok penghujung ayatnya. Penyudahan ayatnya. Ayat 18 surat Taubah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Merekalah yang diberi hidayah oleh Allah. Yang datang ke masjid itulah yang diberi hidayah oleh Allah. Yang kita minta dalam salat, dalam baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahilah kami Allah. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, ajarlah kami, bawalah kami. Nah, kata Allah dalam ayatnya, inilah orang yang muhtadin, yang dituntun, yang dibimbing, yang dibawa oleh Allah. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Kita baru baca 1 ayat. Kita lihat sedikit surah An-Nur. Wah, ini hebat nih Pak. Ini maunya enggak satu pertemuan ini surah An-Nur ini. Ayat 36, 37, 38 tentang cinta masjid. Patutnya ada juga ditulis ya, digantungkan atau dilekatkan di dinding ya, kalau ada whiteboard, papan putih. Halaman 354, 355. Ini tentang cinta masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa. Ini ayat terkait An-Nur nih Pak. Kalau kita baca ayat 36, dia ada hubungan dengan ayat sebelumnya 35. Allahu nurus samawati wal ard. Ini maka dikatakan surah ini surah An-Nur. Surah ini dikatakan surah An-Nur. Nur Allah itu memancar fi buyutin, dari rumah-rumah Allah. Ya kalau ada pengisian. Kalau tidak ada pengisian, dari mana datangnya Nur? Itu maka 2 hari yang lalu saya pergi ke Pasaman. Di sana mereka ada pengisian sesudah zuhur.
Jemaah yang datang sholat, 80% duduk sesudah sholat. Mendengar pengisian. Fi buyutin. Buyut itu rumah-rumah Allah. Masjid itu. Masjid ini katakan Baitullah ya. Buyut, jamak dari Baitun. Fi buyutin azinallahu an turfa. Dalam rumah-rumah Allah, masjid yang diizinkan Allah dibangun. Wa yuzkaru fi ismuh. Di dalam masjid mereka berzikir kepada Allah, mereka baca Quran, mereka berzikir. Bukan sholat saja Pak ya. Tengok, fungsi masjid, zikrullah. Sebelum sholat, atau sesudah sholat. Zikir yang paling penting, tilawatul Quran. Jadi masjid ini tempat mengaji, tempat baca Quran. Pernah singgah sholat di Malaysia, kalau mereka sudah zuhur itu jemaah tidak bergeser tuh. Di depan setiap jemaah ada Quran. Imam baca Quran, mereka baca minimal 1 halaman, dibaca sama-sama, kemudian baru tegak berdiri. Subhanallah. Subhanallah. Jauh berjalan, banyak dilihat ya. Kata orang Sumbar. Lama hidup, banyak dirasa. Wa yuzkaru fi ismuh yusabbihu lahu fi bil wudu wal asal. Mereka bertasbih dalam masjid pagi sore. Jadi masjid tempat mengaji, tempat salat fardu, tempat salat sunat, tempat tasbih dan istighfar. Siapa mereka yang cinta masjid itu? Tengok ayat 37, rijalun. Manusia-manusia excellent. Manusia-manusia eksklusif yang dipilih Allah. Rijalun, manusia hebat. Apa sifatnya? La tulhihim tijarah, tidak mau dilalaikan oleh bisnis. Mau ke masjid, mau bisnis. Ke masjid dulu. Itu maka di Mekah sana, kalau pas azan berkumandang, toko tutup semuanya. Kalau di negara jiran, yang tidak jauh dari sini, hari Jumat dari jam 12 sampai jam 2 tutup semuanya. Mereka sudah amalkan tuh. La tulhihim tijarah, tidak mau dilalaikan oleh bisnis. Wala bai', dengan jual beli juga. An dzikrillah, dari zikrullah. Tidak mau lalai ke sawah, ke ladang, ke kantor, kemana, dari zikrullah. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Ya khawfuna yauma, mereka bimbang menghadapi satu hari. Tataqallabu fil qulubu wal absar, pada hari itu mata manusia bolnang, kata orang Mandailing, kebelalak, kata orang Sumbar. Melihat azab Allah itu, mata itu macam mata boneka, tidak berkedip. Subhanallah. Hatinya dan matanya ketakutan. Orang yang cinta masjid selalu nampak hari kiamat. Ke masjid ini mendidik cinta hari kiamat. Mendidik takut kepada Allah. Ini ayat 38 ini rizalnya, hasilnya. Dalam Quran, ini amalan, ini proses, ini hasilnya. Ini hasilnya ini, result. Natijahnya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan membalas mereka pencinta masjid itu lebih jauh pada apa yang mereka lakukan. Bahkan wa yazidahum min fadlih, Allah akan beri ekstra. Yang datang ke masjid salat subuh dapat bonus haji. Ada tazkirah dapat bonus haji, 2 haji 1 pagi. Tidak ada tazkirah di masjid itu hilang 1 haji 1 hari. Datang salat subuh ke masjid dengan niat betul, dengan ikhlas, dapat nilai seperti beramal 1 malam tidak tidur, macam mengaji 1 malam tidak tidur, baca Quran 1 malam tidak tidur, sholat 1 malam tidak tidur. Itu wa yazidahum min fadlih, ada ekstra. Ada orang kadang
mau sholat berjamaah ke masjid untuk mendapat 25 derajat. Itu sedikit. Itu sedikit. Kalau itu saja niatnya, itulah yang dia dapat. Dapat bonusnya haji, dapat doa malaikat, dapat keampunan Allah gratis. Allah mengumumkan kepada malaikatnya yang memantau, yang memonitor. Kita ini dimonitor, kita ini dipantau. Yang meliput, berita ini diliput oleh malaikat. Allah mengatakan kepada peliput berita, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kalianlah saksiku yang meliput berita ini, kata Allah kepada malaikatnya, hadis sahih, dosa mereka sudah diampuni. Langkah Bapak, setiap langkah dikira, pulang dan pergi. Ini karena lihat Pak ya, bisa lihat, bisa tahu. Beramal dengan ilmu, pulangannya hebat. Setiap langkah dapat 3, 3 in 1. Diampuni dosanya, dinaikkan derajatnya, dapat 1 poin pahala. Berada di masjid, dapat doa malaikat, doa khusus. Ya Allah, rahmati Bapak ini. Ampuni dosanya, terima tobatnya. Nah, datang ke masjid untuk mendapat doa malaikat. Masjid ini suasana malaikat, suasana kemalaikatan. Wa yazidahum min fadlih. Allah mengasih ekstra kurnia. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, malah pulangannya bighairi hisab, unlimited. Pulangannya unlimited. Tidak terhitung. Bacaan nanti Pak ya. Dalam nota ini hanya nomor ayat saja yang ada. Kalau kita tuliskan semuanya nanti mungkin mau 45 halaman nanti. Ditulis surat Taubah ayat 18, kita akan baca surah An-Nur ayat 36, 37, 38. Kita habiskan ke 1 poin ini Pak ya. Malah dalam hadis sahih dinyatakan bahwa pencinta rumah Allah termasuk kategori hamba pilihan yang akan dinaungi pada hari pembalasan kelak. Kenapa datang ke masjid? Supaya saya nanti bernaung di bawah naungan Allah nanti dari kemudian, tidak ada masalah. Orang lain berpanas, berkeringat, berenang dalam genangan air azab. Pencinta masjid, insya Allah, yazilluhumullah yawma la zilla illa zilluh, akan dinaungi Allah di hari pembalasan kelak. Seterusnya, pencinta masjid juga termasuk manusia kekasih Allah yang akan didoakan malaikat, sudah dibilang tadi ya, agar mereka dirahmati Allah, diampuni dosanya, diterima taubatnya. Kalau kita bicara tentang cinta masjid ini, orang yang datang ke masjid tidurnya ibadat. Meniat dia sebelum tidur nak ke masjid, tidur dia berapa jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, tidurnya ibadat. Bernilai tinggi tidurnya. Tidurnya paling pelan ada 3 ya, ada tidurnya ibadat, bernilai tinggi. Ada tidurnya adat, artinya nilainya rendah. Ada tidurnya maksiat. Bangun maksiat, tidur maksiat. Orang tidak ada ingat Allah di hatinya. Mungkin dia tak salat, dia tidak perlu semuanya sama dia. Yang penting terisi perutnya. Subhanallah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dalam hadis lain juga dikatakan, orang yang pencinta masjid, hidup matinya akan dijaga Allah, dan statusnya seperti orang yang baru lahir. Itu perlu dibaca hadis Pak ya. Orang yang mencintai masjid, asya bi khair wa mata bi khair. Hidup matinya akan dijaga Allah. Kita nak jaga hidup saja susah, apalagi nak jaga mati, nak memanage kematian. Cara yang tadi paling senang, cintai rumah Allah. Ya Allah, jagalah hidupku dan matiku. Karena orang tuh selalu didoakan malaikat mendapat ampunan gratis dari Allah. Artinya dosanya bersih insya Allah. Kalau dosanya tidak ada, dosanya sudah kosong insya Allah, matinya senang. Kenapa mati susah? Orang yang banyak dosa, banyak kasus, dia azab sebelum dia mati dulu. Mati yang susah itu lantaran banyak kasus dengan Allah.
Kecuali kalau orang yang tidak ada kasus dengan Allah lalu disusahkan matinya, itu menaikkan derajatnya. Jadi kesusahannya mati itu ada karena menaikkan derajatnya, karena dia orang baik dinaikkan lagi derajatnya. Ada karena orang yang banyak kasus dibersihkan dulu kalau boleh. Dah bersih kasusnya, dan bersih dosanya baru dicabut nyawanya. Kalau kita maunya dibeli orang yang terbaik lah Pak ya. Yang husnul khotimah, yang kita hari kita meninggal itu kita masih datang ke rumah Allah kalau bisa. Ya Allah, matikanlah kami di hari kami meninggal, kami masih melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Banyak itu cerita orang saleh macam itu Pak ya. Begitu maunya. Jazakumullah khairan. Inni uhukum fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.